Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Rabu 29 Juli 2020 kembali kita mengikuti ibadah keluarga meskipun melalui online, tetapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai ibadah kita, ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dan menguatkan hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan membaca sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 15. Mari kita buka semua Alkitab kita. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi yang kami kenal dan sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami pada sore hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bukakan pintu telinga dan hati kami dan urapi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami pakai untuk menjalani hari-hari kami yang sangat sulit ini, terlebih-lebih karena pandemi Corona COVID-19 ini. Hamba-Mu yang tidak layak ini ya Tuhan, urapi layakkan sehingga mampu menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15 yang menyatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosia di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada video tentang perjalanan saya di ujung timur Pulau Kalimantan. Ketika itu sudah sore, speed yang saya tumpangi begitu menyesak dada saya. Namanya uji nyali. Saya hanya bergantung kepada Tuhan, berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberi pertolongan. Ternyata jam 6 sore baling-baling speed tersebut rusak. Si Bugis, orang teman saya, langsung nyelam ke dasar laut. Dia cari baling-baling. Ternyata setelah dia di bawah, dia pegang baling-baling, ombak begitu besarnya. Sehingga tinggal saya sendiri tanpa pelampung di atas speed tersebut. Ternyata Tuhan Maha Pengasih, Maha Sayang, mendengarkan doa saya sehingga kami dapat tertolong dengan baik, dapat kembali ke Berau dengan selamat. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tokoh terkenal namanya Shakespeare menyatakan apalah arti sebuah nama. Ternyata apa yang disebutkan oleh Shakespeare tidak semuanya benar.
Di kitab Kejadian, Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya memberi nama kepada semua binatang. Semua binatang itu harus diberi nama oleh Adam dan Hawa. Itulah perintah Allah. Oleh karena itu, ternyata nama ini punya pengaruh. Sampai Tuhan menyuruh Musa dan Hawa untuk memberi nama. Di kemudian hari, Abram juga berubah nama. Dari Abram menjadi Abraham. Juga kita lihat Yakub juga berubah nama. Dari Yakub menjadi Israel. Mengapa nama mereka berubah? Perubahan nama itu ternyata merubah karakter mereka. Begitu Abram berubah menjadi Abraham, begitu Yakub berubah menjadi Israel, karakternya berubah. Mereka mengikut Tuhan dengan setia dan taat. Mereka bergantung kepada Tuhan. Dan yang pasti, mereka percaya akan janji-janji pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Sekarang kita masuk ke tokoh besar juga. Tokoh besar namanya Kaleb. Kaleb artinya adalah orang yang gagah berani. Orang yang bergeraknya cepat. Orang yang setia. Satu lagi artinya kata Kaleb, menurut bahasa Ibrani, artinya adalah anjing. Tadinya saya berpikir, kok Kaleb artinya anjing? Ternyata anjing ini melebihi manusia dalam beberapa hal. Tuh. Yang pertama, dari segi pendengaran, ketajaman pendengaran dari anjing jauh melebihi manusia. Yang kedua, penciuman. Penciuman anjing jauh melebihi manusia. Yang ketiga, pada malam gelap, ternyata anjing mampu untuk mengetahui siapa yang datang, di mana suara, kemana dia harus pergi. Dan yang terakhir kita lihat anjing sangat setia kepada tuannya. Luar biasa anjing ini. Dia sangat setia kepada tuannya. Begitu ada maling, dia langsung menggonggong. Begitu ada orang yang ingin mengganggu rumah itu, maka sang anjing akan berbuat bagaimana menyelamatkan rumah majikannya. Kesetiaan itu ternyata yang dipakai menjadi kata Kaleb. Lebih lanjut lagi, Kaleb ini muncul di masa-masa keluaran. Masa-masa keluaran itu artinya adalah masa-masa di mana bangsa Israel bersama dengan pemimpinnya Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanan. Sekitar
400 sampai 450 tahun setelah Yakub dan putra-putrinya beserta seluruh hartanya meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Karena musim kelaparan. Jadi 450 tahun setelah Yakub dan putra-putrinya dan seluruh harta bendanya, budaknya, dombanya, sapinya meninggalkan tanah Kanaan menuju Mesir. 450 tahun. Itulah mulai muncul nama Kaleb. Selanjutnya bacaan kita menyatakan di ayat 6 sampai 15, sebenarnya kalau disimpulkan cukup satu pertanyaan dan satu jawaban, itu yang akan kita bahas. Di ayat 14. Di ayat 14 ini saya akan bikin pertanyaan dan itulah yang akan kita bahas. Pertanyaan saya adalah, mengapa Hebron menjadi milik pusaka Kaleb? Mengapa Hebron menjadi milik pusaka Kaleb? Ayat 14 menjawabnya dengan sangat indah. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan segenap hati. Itulah sebabnya Kaleb memiliki Hebron sebagai milik pusakanya, karena ia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Itulah ternyata upah dari kesetiaan. Karena tema kita saya lihat upah dari kesetiaan. Bapak Ibu, bicara tentang kesetiaan. Banyak di antara kita yang awal-awalnya berapi-api, setia, mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ternyata tidak sedikit juga orang yang kesetiaannya lama-lama luntur, malah terhapus. Kenapa terjadi? Karena di perjalanan hidup seseorang itu, mengikut Tuhan itu, Via Dolorosa itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah pekerjaan, baik masalah rumah tangga dan anak-anak. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Pergumulan ini ada kalanya kadang membuat orang cari jalan pintas. Pergumulan yang dihadapi ini ternyata terkadang membuat orang frustrasi. Penderitaan ini ternyata orang kadang berpaling dari Tuhan. Berpaling dari Tuhan. Padahal yang jelas, menjauh dari Tuhan, kehidupan tidak akan lebih baik. Oleh karena itu bacaan kita menyatakan
Bagaimana Kaleb itu meminta kembali kepada Yosua apa yang disebutkan oleh Allah kepada Musa ketika itu. Dan Musa menyebutkan kepada Kaleb. Sewaktu itu disebutkan, maka Yosua dengar. Dia sebutkan semua. Dia mulai dari masa-masa pengintaian. Setelah mereka keluar dari Mesir, sampai di padang gurun Paran, sekitar 120 km dari tanah Kanan, Allah menyuruh Musa mengumpulkan 12 suku untuk mengintai, menyelidiki tentang tanah Kanan itu. Untuk menyelidiki tentang tanah Kanan itu bagaimana, apakah subur, penuh susu dan madu istilahnya. Bagaimana penduduknya, apakah penduduknya itu besar-besar, tinggi-tinggi seperti raksasa. Bagaimana kotanya, apakah kotanya penuh dengan tembok-tembok pertahanan. Itu yang disebutkan artinya menyelidiki. Oleh karena itu ke-12 dari suku itu, mulai dari Ruben, Simon, Gad dan lain-lain sampai nanti ke keturunannya Benyamin yang paling kecil, dikumpulkan semua 12 orang. Termasuk Yosua. Yosua itu masih keturunan dari Yusuf dari Bani Efraim. Bukan Manase, Efraim. Sementara Kaleb dari keturunan suku Bani Yehuda. Mereka pergi dan misi ini memakan waktu 40 hari lamanya. Mereka pergi, mereka amati semuanya. Wah, ketika itu musim anggur, dia ambil itu anggur 2 tandan. Ada delima, ada ara, dilihatnya tanah Kanan itu penuh susu dan madu, sangat subur. Yang kedua mereka lihat, perhatiin penduduknya. Kita tahu, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Enak. Tuh, mereka lihat. Kebetulan mereka lihat tuh memang orang Enak itu perawakannya tinggi besar. Mereka lihat itu. Mereka lihat lagi kotanya. Kotanya itu penuh dengan tembok-tembok pertahanan. Tuh. Oke, misinya selesai. Sudah 40 hari. Mereka pulang, ke-12 pengintai ini lapor kepada komandannya. Lapor kepada Musa. Yang pertama lapor adalah dari 10 orang. Dari 10 orang. Laporan orang yang 10 ini menyatakan, wah memang benar. Tanahnya sangat subur, penuh susu dan madu. Ini contohnya nih. Ada anggur, ada delima, ada ara dan lain-lain. Dan orang-orangnya, perawakannya tinggi besar seperti raksasa. Kotanya penuh dengan kubu-kubu benteng pertahanan. Sehingga respon mereka, respon ke-10 pengintai ini adalah takut. Gak mungkin itu bisa kita duduki. Mereka kuat. Besar tinggi seperti raksasa, tembok pertahanannya luar biasa. Gak mungkin kita mengalahkan mereka. Tetapi di saat-saat seperti itu muncul ini Kaleb beserta Yosua. Benar sih, tanah itu subur.
penuh susu dan madu. Tembok-tembok pertahanan ada. Orang-orangnya besar. Kaleb bilang, tetapi kota itu akan kita duduki dan akan kita kalahkan. Begitu semangatnya ini Kaleb. Luar biasanya. Karena ketika kejadian ini terjadi, Kaleb masih berumur 40 tahun. Apa yang terjadi? Konsekuensi dari laporan ini. Ternyata ke-10 orang itu iman mereka rapuh. Kesetiaan mereka enggak segenap hati. Mengapa demikian? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa seluruh keturunannya akan diberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu baca kembali nanti di Bilangan 13, 14 tentang Kaleb ini. Dan asal usul keluarganya di 1 Tawarik 9. Karena ini orang yang paling setia mengikut Tuhan. Tuh. Konsekuensi dari jawaban ke-10 orang itu yang tadinya mereka sudah harus sampai di tanah Kanaan karena antara jarak gurun Paran dengan tanah Kanaan itu 120 km. Mereka seharusnya sudah tiba di sana. Di tanah Kanaan. Karena jaraknya antara Mesir dengan tanah Kanaan itu sebenarnya cuma 250 km. Jakarta Cirebon. Konsekuensi perbuatan ini sehingga ke-10 pengintai yang tadi mempengaruhi penduduk yang lain. Mempengaruhi bangsa Israel yang lain yang hadir ketika itu. Besar-besar seperti raksasa. Malah mereka makan penduduknya, takut. Gak mungkin kita bisa mengalahkan itu. Bangsa ini mendengar, bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh pengintai yang 10 dan bangsa yang bersungut-sungut ini semua dihukum oleh Tuhan. Yang tadinya sudah mau nyampai, akhirnya mereka berputar-putar terus di padang gurun 40 tahun. Yang tadinya sudah mau tiba. Berputar-putar 40 tahun, gak sebentar. Gurun pasir itu panas. Kalau haus nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Kalau lapar tiba-tiba ada makanan siap saji. Mereka konsekuensinya harus berjuang di padang gurun selama 40 tahun. Itulah konsekuensi ketidakpercayaan ke-10 pengintai ini. Ke-10 pengintai ini tidak tahu bahwa janji Tuhan itu akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang setia kepadanya akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang tidak ada pada ke-10 pengintai ini. Sehingga bangsa Israel yang lain terpengaruh. Itulah yang mendasari bacaan kita. Aku udah berjuang. Aku mengikut Tuhan dengan segenap hati. Aku selalu meneladani, siap dan patuh kepada pimpinan Musa maupun Yosua. Dan saya, kata Kaleb, mengaminkan janji Tuhan pasti diberikan. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Maka gak mungkin
bangsa ini akan dimusnahkan. Sebegitu teguhnya iman Kaleb ini. Oleh karena itu, kesetiaannya mengikut Tuhan. Dia berjuang selama 40 tahun. Mengikut Musa, mengikut Yosua, memimpin bangsa ini sampai ke bacaan kita ini. Dia sudah berumur 85 tahun. Ketika kejadian ini hampir 3/4 daerah Kanaan telah dikuasai oleh bangsa Israel. Yosua menguasai Kanaan gak gampang. Dia harus mengalahkan 31 raja-raja baru daerah itu bisa diduduki dan dicaplok. Harus berjuang. Tangguh. Sekarang kita lihat yang diminta oleh Kaleb adalah Hebron. Hebron itu adalah tanah pegunungan yang dikuasai oleh orang Enak, orangnya tinggi besar seperti raksasa, masih mendiami Hebron. Dia minta itu Hebron sementara dia sudah berumur 85 tahun. Dia sebutkan, aku masih kuat seperti dahulu ketika aku berumur 40 tahun. Hebron bisa saya dapat. Orang Enak bisa saya kalahkan. Tuhan yang menyertai saya. Oleh karena itu kita lihat pembagian tanah ini melalui undi. Dalam artian Tuhan turut serta untuk membagi wilayah tanah itu. Sehingga Kaleb luar biasa. Kalau kita punya tanah cukup dicatatkan di Badan Pertanahan Nasional, keluar SHM, SHGB, SHGU dan lain-lain. Tetapi kita lihat Kaleb punya tanah diberikan Tuhan langsung, tertulis di Alkitab. Milik pusaka Kaleb Hebron, tertulis. Luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana Kaleb ini. Kaleb ini luar biasa sekali. Yang pertama kita lihat prinsip-prinsip hidupnya luar biasa. Yang pertama disebutkan bahwa iman Kaleb itu sangat teguh, setia dan taat, dan percaya janji Tuhan. Iman yang teguh. Imannya dinamis dan berbuat. Kalau ada rasa takut kita menghadapi sesuatu masalah, maka di depan yang terlihat adalah tantangan besar. Kalau ketakutan yang kita miliki. Tetapi kalau kita punya iman yang luar biasa, kalau ada masalah, tantangan di depan, kita anggap itu adalah kesempatan baik bagi kita. Optimis seperti Kaleb. Optimis. Bukan pesimis. Kenapa seperti itu? Rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya diri, semuanya itu bukan berasal dari Tuhan. Dari diri kita sendiri. Dan itulah yang membelenggu kita. Sehingga ada kalanya kita gak kuat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Mari kita ikuti Kaleb. Kaleb ini luar biasa. Prinsipnya, mentalnya mental pemenang bukan pecundang. Dia belum duduki Hebron, dia bilang sudah dikalahkan. Mental juara. Alkitab bilang bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang.
Oleh karena itu mari. Kesetiaan kita harus tetap terjaga kepada Tuhan. Kita harus tahu hidup ini adalah penyertaan Tuhan. Hidup ini adalah pemeliharaan Tuhan. Hidup ini adalah kita menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa itu, tanah perjanjian, tanah Kanan harus dimiliki dengan penuh susu dan madu. Janji Tuhan kepada kita apa? Janji Tuhan kepada kita bukan lagi tanah perjanjian, bukan lagi tanah Kanan. Janji Tuhan kepada kita adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal, tinggal bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kekal tidak ada lagi tangis-tangisan. Tidak akan ada lagi ketidakadilan. Tidak akan ada lagi kemiskinan dan lain-lain. Tetapi penyembahan dan puji-pujian bersama dengan Tuhan. Kekal. Di satu sisi juga, kalau kita tidak setia, tidak mengikuti jalan Tuhan, ada pilihan lain, neraka. Neraka itu juga kehidupan kekal, enggak 1 jam, 2 jam, selamanya. Oleh karena itu mari, saya yakin dan percaya semua kita punya pergumulan. Semua kita punya rintangan. Kita lihat Kaleb, meskipun Kaleb sudah 85 tahun, dia masih kuat, masih kokoh, masih sanggup menyalakan Hebron. Kita pun harus seperti itu. Bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, jangan pernah menyerah. Ikuti Kaleb. Mengikut Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Sehingga semua sakit penyakit, pergumulan dan lain-lain tidak merongrong kehidupan kita. Kita lihat, kalau sudah tua, rasa takutnya luar biasa. Rasa khawatirnya luar biasa. Rasa tidak percaya diri luar biasa. Menghantui kehidupan orang-orang yang sudah sepuh. Ini bukan dari Tuhan, tetapi dari diri sendiri. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, teladan yang bisa kita dapat dari Kaleb ini antara lain adalah bahwa dekat dengan Tuhan membuat kita mempunyai visi hidup yang benar. Di satu sisi bersikap optimis memotivasi kita untuk terus maju dan tak mudah menyerah terhadap pergumulan. Oleh karena itu juga kita lihat dampaknya Kaleb. Kaleb ini selalu membuat dan untuk punya dampak positif terhadap yang lain. Kita pun harus seperti itu. Kita harus punya dampak positif terhadap yang lain. Bukankah misi kita itu adalah menghadirkan damai sejahtera Allah? Kehadiran kita itu harus membawa damai sejahtera. Dimanapun kita berada. Minimal membawa damai sejahtera, minimal jauhi kejahatan dan perbanyak perbuatan baik dan benar. Dalam lingkup dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Sekali lagi saya katakan kepada orang-orang tuaku, PKLU, dalam usia yang sangat tua, rasa khawatir, rasa takut, rasa gak percaya diri, rasa sudah merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Semuanya itu bukan dari Tuhan. Enyah semuanya itu. Ikuti Kaleb. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sudah berumur 85 tahun kata dia. Tetapi masih kuat, gagah, perkasa. Malah masih nanti berjuang melawan, mengalahkan orang-orang enak. Tinggi besar perawakannya.
Mari. Jadi jangan ada lagi yang bertanya. Kalau si A kelihatan agak awet muda, orang lain akan tanya. Resepnya apa sih Pak? Resepnya apa sih Bu? Kok Bapak Ibu kelihatannya awet muda? Sekarang kita diberikan resep oleh firman Tuhan. Jika kita taat dan setia sampai akhir hayat, maka pemeliharaan Tuhan pada akhirnya itu akan indah pada saatnya. Seperti Kaleb ini. 45 tahun berjuang. Panas loh, padang gurun. Kadang lembah, gurun. Hujan, panas matahari, terik. Manusia kalau melihat itu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan menyertai bangsa itu. Penyertaannya bagaimana? Supaya bangsa itu pada siang hari tidak kepanasan oleh matahari dan lain-lain, hujan dan lain-lain. Sehingga diberikanlah itu tiang awan pada siang hari untuk melindungi bangsa itu dari panas terik. Pada malam hari Tuhan menyertai melalui tiang awan. Supaya jelas, terang, kelihatan, dilindungi. Supaya binatang-binatang buas enggak datang untuk menerkam. Penyertaan Tuhan pada siang hari dan malam hari. Itu yang menyelamatkan bangsa itu. Tapi lihat, bangsa itu tetap saja bersungut-sungut. Mari, saya yakin dan percaya hari ini kita belajar dari seorang tokoh, Kaleb, yang senantiasa punya keteguhan hati, punya semangat hidup, punya kepercayaan penuh dan kesetiaan yang tidak terbatas mewarnai iman Kaleb. Demikianlah seharusnya pelayanan ini. Para pelayan Tuhan yang sudah menyatakan komitmen untuk melakukan pelayanan dengan segenap hati kepada Tuhan. Mari, jalankan komitmen itu, tetap taat dan setia dalam pelayanan ini. Yang kita layani adalah tubuh Kristus. Kristuslah kepala dari gereja itu. Kalau Kristus menjadi kepala dari gereja itu, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Penyertaan Tuhan pasti ada di sana. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita? Apakah kita tetap setia dengan komitmen itu? Yang jelas, jika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, mahkota ada di depan, kehidupan kekal yang tidak ada pada yang lain. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Kalau ada saudara kita yang terpuruk, kalau ada saudara kita yang kena PHK di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kalau ada saudara kita yang ekonominya anjlok, untuk hidup aja pun susah. Mari kita lihat. Bukankah gereja, bagaimana gereja itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya kemarin ada Pelkes, kasih sembako. Ada anak asuh, ada diakonia, dan lain-lain. Saling mendukung satu yang lain. Itu namanya keluarga Allah. Banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk hidup karena sakit penyakit.
Ada Pak Sinambela di Curug yang berjuang untuk 2 kali seminggu cuci darah. Begitu beratnya itu pergumulan. Mari kita doakan supaya dia dikuatkan. Supaya dia disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga Allah harus saling berdoa. Mari. Jangan pelit doanya, doain semua. Curug. Pak Sinambela 2 kali seminggu cuci darah. Aku akan berdoa kepada Tuhan, minta supaya dia dikuatkan. Tetap semangat. Supaya imannya seperti Kaleb ini. Tidak dirongrong oleh sakit penyakitnya. Ada Ibu Simangonsong. Cua berbeban berat karena pergumulan sakit penyakit. Banyak saudara kita. Ada Ibu Garjito yang sudah lama terbaring. Itulah tugas kita yang paling mulia untuk saling mendoakan yang satu dengan yang lain. Keluarga kerajaan Allah. Pewaris kerajaan Allah itu harus saling mendoakan. Harus saling tolong menolong. Banyak hal. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Yang tadinya bekerja harus PHK. Yang tadinya bekerja harus dirumahkan. Yang tadinya bekerja menerima upah penuh sekarang dipotong. Yang tadinya bekerja full sekarang hanya ganjil genap. Seminggu 2 kali, 3 kali. Sementara kebutuhan meningkat. Ini tantangan. Tetapi Kaleb ini mengajarkan kepada kita. Apapun tantangan di depan, jika kita tetap setia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Dan janji Tuhan akan digenapi sesuai dengan waktunya. Itu akan kita dapatkan, kita setia seperti Kaleb ini. Mari, saya yakin dan percaya, sekuat apapun pergumulan kita, banyak hal-hal yang menyakitkan hati dan perasaan kita. Di segala hal. Tetapi Kaleb memberikan teladan. Kaleb memberikan contoh kepada kita. Bahwa hidup ini harus tangguh. Bahwa iman ini harus iman yang berbuat dan dinamis. Bahwa iman ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa iman ini harus optimis dalam segala hal. Dengan mental pemenang, juara, malah lebih dari pemenang. Mari, di saat pandemi COVID-19 ini, kita ikutin semua aturan protokol kesehatan. Jangan kita lengah. Tapi semua kita pakai alat-alat kesehatan itu. Masker. Jaga jarak. Hand sanitizer. Dan lain-lain. Gunakan itu. Dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Pada akhirnya. Jika kita setia dan taat. Terhadap pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan akan sangat indah pada akhir yang akan datang. Dan di depan kita disediakan surgawi kehidupan kekal. Bagaimana cara meraih itu? Mari kita ikuti firman Tuhan ini. Sehingga kita nanti ikut semua, kita ikut hadir di sana. Itulah yang menjadi pengharapan kita yang hidup saat ini. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Semakin dekat,
Karena waktunya tidak tahu kapan kita. Semuanya akan terjadi. Biarlah tokoh Kaleb ini menjadi teladan bagi kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang disayangi Tuhan. Karena kita setia dan taat dengan segenap hati mengikut Tuhan. Karena kita yakin dan percaya akan pemeliharaan hidup kita adalah hanya karena Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena kasih dan penyertaan Bapa dari hari lepas hari hingga pada sore hari ini, pada ibadah sektor ini, kami berkumpul bersama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, supaya kami meneladani bagaimana sikap beriman dari Kaleb, yang menyerahkan seluruh hidupnya bergantung kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami dapat berbuat seperti Kaleb ini. Demikian juga kiranya Tuhan pada sore hari ini kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada. Tolong jamah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan banyak saudara-saudara kami yang terkapar karena COVID-19 ini. Yang tadinya punya pekerjaan sekarang di PHK. Yang tadinya setiap hari harus bekerja, tetapi sekarang 1 kali 1 minggu. Yang tadinya menerima upah dengan full, sekarang dipotong. Dan tidak banyak Tuhan yang dirumahkan tetapi tidak mendapat apa-apa. Tolongnya Tuhan seluruh saudara-saudara kami ini yang bergumul karena ekonomi, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena keluarga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, baik karena kebanjiran, bencana dan lain-lain, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Demikian juga kiranya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan adalah sumber dari segala penghiburan. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka. Demikian juga kiranya Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan di Sola Gracia ini. Berkati ya Tuhan para pelayan Tuhan. Berkati komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ, dan seluruh jemaat Tuhan beserta pegawai kantor dan koster. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kami. Biarlah semua pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk tanggal 2 yang akan diadakan sidang majelis jemaat untuk triwulan pertama tahun ajaran 2020-2021 sekaligus serah terima PHM. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan ya Tuhan. Biarlah sidang majelis jemaat itu berjalan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga untuk seluruh PHM yang terpilih masa bakti 2020-2022. Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat, pengetahuan dan akal budi sehingga pelayanan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk seluruh tim multimedia yang ada di Sola Gracia. Kami berdoa untuk mereka karena mereka bekerja keras untuk ibadah-ibadah online maupun ibadah streaming. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka.
Tuhan berkati mereka satu persatu dan keluarganya. Kami serahkan tim multimedia ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk seluruh masyarakat warga di sekitar kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Sebagai amanat pengutusan saya ambil dari Pengkhotbah 3. Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Lakukanlah dengan setia bagian kita. Jangan pernah berubah. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Menggenapi janjinya atas kita tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.